Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Saya masih dalam pembahasan tentang buah roh. Dan kali ini kita sampai kepada poin yang ke-8, kelemah lembutan. Dari Galatia 5 ayat 23. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman. Roh Kudus kiranya bekerja, memberikan kami pemahaman, pencerahan, sehingga kami dapat mengerti serta menerima firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa pembahasan kita adalah tentang kelemah lembutan dari Galatia 5 ayat 23. Saudara-saudara, lemah lembut itu dari kata Yunani disebut dengan praus. Praus artinya kelembutan, kerendahan hati, perhatian, tidak kasar. Pada zaman Yesus, kata praus dipakai untuk berbagai hal. Ya, antara lain menggambarkan obat yang menenangkan. Ya, tanda kutip obat yang menenangkan. Atau menggambarkan angin sepoi-sepoi yang memberi kesejukan, serta perangai kuda yang sudah dijinakkan, sehingga bisa dipakai untuk membantu pekerjaan di sawah atau di ladang pada waktu itu. Jadi orang Kristen diminta agar tetap rendah hati, agar tetap lemah lembut dan sabar, sebagaimana Efesus 4 ayat yang kedua. Nah saudara, kelemah lembutan dipahami sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, mendatangkan kesejukan, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan. Yesus menyebut dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Jadi sekali lagi kelemah lembutan sebagai buah Roh Kudus adalah berkaitan dengan sikap hati yang lembut, yang gampang untuk dibentuk, dinasihati, dan dibangun oleh Tuhan. Kelemah lembutan tidak berkaitan dengan karakter atau sikap yang lemah. Kelemah lembutan juga tidak bisa diukur oleh apa yang kelihatan di luar. Ada orang yang sangat lemah lembut dalam perkataan dan tindakannya, tetapi sebenarnya memiliki hati yang keras dan tidak mau dinasehati, tidak bisa ditegur. Tetapi sebaliknya ada orang yang kelihatan keras dan kasar dari luar, tetapi memiliki hati yang lemah lembut dan peka akan kesulitan orang lain, serta mau menerima masukan dan nasihat. Maka sebagai orang-orang pilihan Allah, kita diminta agar hidup dalam kelemah lembutan. Kolose 3 ayat 12. Nah pertanyaannya, seperti apa kondisi hati yang lemah lembut? Yang merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus. Pertama, memiliki kepekaan terhadap dosa. Kondisi hati yang demikian adalah kondisi hati yang peka dan memiliki hati nurani yang tajam di dalam mendeteksi dosa. Dan orang yang peka terhadap dosa yang paling kecil dan halus adalah mereka yang memiliki kelembutan hati. Rupanya ini merupakan ciri orang yang lembut hatinya, memiliki kepekaan terhadap dosa. Yang kedua, secara negatif, ya, hati yang lembut adalah hati yang berduka dan hancur saat jatuh ke dalam dosa. Ini negasinya. Jadi saat dia jatuh ke dalam dosa, dia sangat berduka, hatinya hancur, tetapi gampang untuk berbalik kembali dari dosa, dan dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan, kembali mau untuk menaati firman-Nya. Nah ini ciri orang yang lembut hati. Dan yang ketiga, secara positif, hati yang lembut adalah hati yang gampang untuk dibentuk, diajar, dan dinasihati oleh firman Tuhan, dan tidak tegar tengkuk seperti orang-orang Israel pada masa dahulu di padang gurun. Jadi kelemah lembutan dan kerendahan hati memiliki kaitan yang khusus. Kaitannya bahwa orang yang rendah hati adalah mereka yang memiliki hati yang lembut. Hati yang keras melahirkan kecongkakan, tetapi hati yang lembut melahirkan kerendahan hati. Ada seorang bernama Khalil Gibran,
ya berkata bahwa kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi penjelmaan sebuah kekuatan. Pernyataan ini hendak menyatakan bahwa membangun pribadi yang penuh kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang keras. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang lembut hati, yang mengeluarkan karakter yang kuat, harum, dan indah di dalam hidup kekristenan kita. Dan orang yang lemah lembut pasti akan berbahagia. Sebagaimana Matius 5 ayat 5. Pertanyaannya yang harus kita renungkan, apakah saya termasuk orang yang lembut hati? Apakah saya termasuk orang yang bisa atau suka dinasehati? Atau sebaliknya, apakah yang saya lakukan jika menghadapi orang yang keras hati? Apakah kita mau merendahkan hati, kita mau melembutkan hati, dan kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami untuk kami dapat menerapkan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.